Selamat siang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 10 September ya, update penerusan daripada video yang kemarin. Cuman sih karena waktu yang terbatas ini saya ambil dari segi indeks dolar dan gold sama Bitcoin aja dulu. Cuman untuk pair forex kemungkinan akan saya update nanti malam ya. Kita mulai dulu dari segi indeks dolarnya, dari time frame H4 ya, ataupun H1 sebenarnya sih nggak masalah. Untuk pergerakan saat ini tuh untuk indeks dolar tuh masih nggak kemana-mana, masih ketahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 101,69 ya. Dua kali di retest dan harga ini sampai dengan siang ini itu masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut. Jadi hati-hati sampai dengan nanti malam. Kalaupun harga kedorong ke atas, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 101,91 sampai dengan 101,69 ya, kurang lebih di sini. Kalaupun siang ini sampai dengan nanti malam ada potensi kenaikan, tetapi kalau masih ada potensi ini mungkin sedikit kedorong ke bawah, kemungkinan masih tetap nggak jauh-jauh di antara 101,41 sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 101,25 ya. Jadi masih ada kecenderungan ini bisa dikatakan pelan-pelan ngerambat ke atas ya, tetapi range-nya masih terbatas. Kemudian untuk gold dari segi time frame H4 saya bahasin dulu. Untuk pergerakan dari time frame H4 itu untuk gold sebenarnya sih masih sideways. Untuk planning yang kemarin itu ada dua skenario yang sebenarnya kalau misalkan kemarin ya, di video kemarin tuh antara jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam, kalau misalkan tidak mampu melewati level area 2500, planningnya adalah sell. Tetapi harga ini sempat turun ke bawah, tetapi nggak jauh-jauh di 2493 ya, kurang lebih di sini ekornya itu pas di level area tersebut dan dengan cepat naik ke atas, tetapi pergerakannya itu masih ketahan di pagi tadi ya, di batas konfirmasi atas sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2507. Untuk planning kemarin itu sebenarnya ada dua. Kalau misalkan tidak mampu melewati 2500, planning adalah sell. Tetapi kalau misalkan lewat dari level area 2500 atau bergerak di atas level area 2500, kemungkinan untuk day trade-nya itu di antara 2507 ya. Jadi untuk planning sell kemarin itu untuk saat ini tetap waspadai kemungkinan untuk gold, dikarenakan masih ada potensi sideways berlanjut. Kalaupun ada penurunan, tetap waspadai level area 2493 ya, kurang lebih di sini selama harga tidak mampu bergerak di level area tersebut. Hati-hati, ini yang saya khawatirkan spike ke atas dulu sebelum lanjut ke bawah menuju 2481 ya. Untuk planning hari ini saya lebih memilih netral dulu, dikarenakan untuk yang entry sell kemarin masih belum beres, kemungkinan ada sedikit perubahan ya. Untuk planning sell kemarin untuk TP kemungkinan saya akan ngambil di antara 2490 sampai dengan 2493, ini untuk khusus untuk day trade-nya ya. Tetapi dari segi jarak stop loss-nya itu saya pindah di level area sedikit di atasnya 2512. Untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, saran saya adalah mending wait and see dulu, dikarenakan ini juga ada level area SRP baru dari daily ya. Dailynya itu sudah bisa ditarik dengan batas overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 2525. Ini juga kurang lebihnya sih sama dengan minggu yang lalu ya. Level area tersebut itu masih tetap muncul, cuman ada sedikit perubahan aja. Resisten 3 2525, resisten 4 adalah 2530. Kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada reaksi ya, cuman penutupannya itu masih belum mampu tutup di atas level area 2530. Kemudian untuk resisten 2-nya itu berada di 2514. Di kiri di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Untuk siang ini posisi harga itu masih retest di level area resisten pertama weekly sampai dengan history high daily di hari Senin ya, kurang lebih di antara 2507 sampai dengan 2503 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Selama gold tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, kemungkinan ada potensi ini mungkin akan menguji zona tengah sebagai pivot daily-nya yang berada di kisaran level area 2496 dengan batas konfirmasi atas 2499 dan batas bawah itu 2493. Jadi level area 2493 ini juga bertumpuk dengan batas konfirmasi bawahnya punyanya weekly ya. Jadi 2493 ada dua level area menumpuk antara weekly dan daily. Tetap waspadai, tetapi ada kecenderungan kemungkinan sih ini sideways akan berlanjut. Zona pantaunya untuk daily, support pertama itu 2489, kemudian support kedua itu 2478, dan batas maksimalnya sampai dengan diperuntukkan untuk sampai dengan hari Jumat nanti ya, atau mana yang lebih cepat untuk selesainya
batas pantau bawah SRP daily itu jatuh di 2467 dan 2462. Di antara level area batas overnya antara support 3 dan 4, resisten 3 dan 4 ada kecenderungan kemungkinan minggu ini akan diambil, tetapi mana yang lebih cepat diambil? Akankah dia ngambil atas dulu baru turun ke bawah, atau dia ngambil bawah dulu baru lari ke atas? Tetap diwaspadai. Cuman untuk hari ini sampai dengan nanti malam, selama gold tidak mampu bergerak di bawah 2493, hati-hati, ini ada kecenderungan mungkin akan sedikit kedorong ke atas, tetapi ringnya masih terbatas. Zona pantau batas maksimal sampai dengan nanti malam adalah di 2514 ya. Kalau kita lihatin dari segi SRP-nya daily, di level harga sekarang ini tentunya ini masih kurang ideal kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell. Tetapi kalau misalkan sampai dengan nanti malam, kurang lebih di kisaran jam 6, jam 7 malam ya, selama gold tidak mampu bergerak di atas 2507, kemungkinan planning sell yang ada di video yang kemarin itu masih tetap berlaku ya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning sell kemarin itu sebenarnya ada dua, cari di kisaran level area 2500, itu yang pertama. Kalau misalkan harga bergerak di atas level area tersebut, sedekat mungkin cari di bawah 2507 ya. Kalau kita lihatin dari segi daily-nya, itu resisten pertamanya berada di 2503. Jadi untuk antisipasi aja, tapi ini masih belum bisa digunakan selama harga tidak mampu membuat atau bergerak di atas 2507 sampai dengan nanti malam. Kemungkinan 50-50 planning sell ini kalau menurut saya cari di bawah 2503 ya, tetapi dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 65 pip. Ini pertanyaannya adalah berani atau tidak. Cuman kalau tidak berani, mending wait and see dulu, dikarenakan untuk gold ini kan juga masih sideways. Jadi entry posisi di harga saat ini baik buy ataupun sell tentunya ini lebih rawan ya, kecuali nanti kalau misalkan ada kedorong sedikit ke atas untuk menekan risiko cari ancang-ancang setup sell tentunya lebih ideal, atau misalkan kedorong ke bawah mendekati support 2 untuk cari ancang-ancang setup buy, tentunya itu lebih oke daripada dapat harga yang berada di tengah-tengah untuk saat ini ya. Tetapi ini sebagai referensi aja, gambaran aja untuk day trade-nya, selama berani merisikokan kurang lebih sekitar 65 pip sampai dengan 70 pip, tentunya sih ini oke aja kalau menurut saya. Tetapi hati-hati ya, ini risikonya 50-50 kalau menurut saya pribadi ya. Selama gold tidak mampu bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi bawah 2493, kemungkinan masih belum mau turun lebih jauh. Yang kedua adalah potensi sideways masih tetap akan berlanjut, tetap waspadai aja. Untuk video yang kemarin itu targetnya adalah sebenarnya sih ada di bawah ya, tetapi ada sedikit perubahan dikarenakan potensi sideways masih tetap berlanjut. Kemungkinan 2489 ini sebagai target maksimal khusus untuk day trade-nya ya. Tetapi ini sesuaikan dengan plan masing-masing ya, jangan paksa masuk ke market kalau tidak sesuai dengan planning. Kesimpulannya untuk gold, dari segi daily-nya batas maksimal pantau kalaupun ada kenaikan itu masih terbatas. Kurang lebih level areanya adalah di antara 2530 sampai dengan 2525. Kemudian resisten 2 2514, resisten pertama 2503, zona tengah atau sebagai pivotnya itu 2496. Kalau misalkan zona yang saya blok abu-abu di sini dijebol ke bawah ya, atau gold ini bergerak ke bawah, kemungkinan untuk hari ini perkiraan saya adalah masih belum jauh-jauh, kalaupun kedorong ke bawah di antara 2489 sampai dengan 2485 terlebih dahulu. Yang saya khawatirkan meskipun ada potensi turun menuju support pertama di sini, ini yang saya khawatirkan dia akan balik naik ke atas kembali. Jadi hati-hati untuk gold hari ini sampai dengan nanti malam. Support 2 2478 dan batas overnya pantau daily-nya itu adalah di 2467 dan 2462 ya. Ini gambaran saya untuk gold. Sedikit hati-hati, potensi sideways ada kecenderungan akan berlanjut ya. Terakhir untuk video siang ini adalah di Bitcoin ya. Bitcoin ini saya lihatin dari segi time frame 4 aja. Untuk pergerakan harga ini sudah mampu bergerak dari support ya yang berada di 54 ribuan lah kurang lebih. Untuk saat ini itu masih tertahan di pivot monthly yang berada di 57.500-an. Ada kecenderungan kemungkinan Bitcoin ini sideways, tetapi lepas dari 57.500, kalaupun ada kenaikan, ringnya ini masih terbatas kurang lebih di kisaran 59.500 sampai dengan 60.000. Itu kalau misalkan sedikit kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah
dikarenakan untuk Bitcoin ini bergerak di ring zona tengahnya monthly, tetap waspadai 55.600 ya, selama Bitcoin tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut. Dari segi monthly-nya kemungkinan ini akan bermain-main di antara 60.000 sampai dengan 56.000 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan kehilangan 55.500, kalaupun ada penurunan masih terbatas 54.100, batas maksimal adalah 52.200. Jadi hati-hati untuk Bitcoin. Untuk saat ini saya masih belum tertarik ataupun masuk ke market, baik cari ancang-ancang setup buy ataupun cari setup sell ya. Oke, mungkin update singkat aja untuk siang ini ya, kemungkinan lengkapnya nanti malam. Stay safe. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, sesuaikan dengan plan dan analisa rekan-rekan semua ya. Jadi belum tentu ini juga benar, jadi tetap waspada. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.